Dua pesawat kargo militer Amerika Serikat dilaporkan telah mendarat di pangkalan Ain al-Asad, Irak Barat, membawa pasukan dan peralatan tempur. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 28 Desember 2024, dan diungkap oleh seorang sumber kepada media MANA. Pangkalan Ain al-Asad adalah salah satu fasilitas militer strategis AS di Timur Tengah yang memainkan peran penting dalam operasi mereka di kawasan tersebut. Kedatangan ini menjadi bagian dari langkah pengerahan militer yang dilakukan AS di tengah dinamika keamanan yang terus berkembang. Pengiriman pasukan dan peralatan tempur ini menunjukkan komitmen AS untuk memperkuat pertahanan pangkalannya di Irak. Dalam beberapa tahun terakhir, Ain al-Asad menjadi pusat perhatian karena sering menjadi target serangan kelompok bersenjata lokal. Untuk itu, pengerahan ini diduga bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap aset dan personel AS, sekaligus menegaskan kehadiran mereka di kawasan yang dianggap strategis secara geopolitik. Selain melindungi pangkalan, langkah ini juga diyakini sebagai bagian dari strategi AS untuk mengatasi ketegangan regional. Kawasan Timur Tengah saat ini tengah menghadapi eskalasi konflik yang melibatkan berbagai aktor, termasuk negara-negara besar dan kelompok bersenjata. Dengan mengirimkan peralatan tempur dan pasukan tambahan, AS tampaknya ingin menunjukkan kesiapan militernya menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks. Namun, kehadiran militer AS di Irak tidak lepas dari kontroversi. Sebagian besar masyarakat dan kelompok politik di Irak menganggap pengerahan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Mereka menuntut agar pemerintah Irak meninjau kembali keberadaan pangkalan militer asing di wilayahnya. Di sisi lain, AS berdalih bahwa keberadaan mereka bertujuan membantu stabilisasi kawasan dan melindungi kepentingan strategis global. Dinamika ini semakin menarik perhatian dunia internasional. Banyak pihak khawatir bahwa peningkatan aktivitas militer AS di Irak akan memperburuk situasi keamanan yang sudah rapuh. Dengan latar belakang konflik yang berkepanjangan, langkah ini dapat memicu reaksi dari kelompok-kelompok bersenjata lokal maupun aktor regional yang memiliki kepentingan di Timur Tengah. Hal ini menjadi tantangan bagi AS dalam mempertahankan keseimbangan antara kehadiran militernya dan upaya diplomatik di kawasan. Pengiriman dua pesawat kargo ini juga menyoroti besarnya sumber daya yang dialokasikan AS untuk mendukung operasi militernya di Timur Tengah. Selain pasukan, peralatan tempur yang dibawa meliputi berbagai teknologi modern untuk memperkuat efektivitas operasional. Hal ini mencerminkan prioritas AS dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan yang kaya akan sumber daya energi dan memiliki posisi strategis bagi perdagangan global. Langkah ini juga membawa dampak politis bagi Irak. Pemerintah Irak menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional, terkait keberadaan pangkalan militer asing. Sementara sebagian elit politik mendukung keberadaan AS sebagai mitra keamanan, sebagian lainnya menyerukan pengurangan atau penghapusan total pasukan asing untuk menjaga kedaulatan nasional. Situasi ini menciptakan dilema bagi pemerintah Irak dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Dalam jangka panjang, pengerahan pasukan tambahan oleh AS ini berpotensi mengubah dinamika keamanan di Timur Tengah. Kehadiran militer yang lebih kuat dapat mencegah ancaman langsung terhadap pangkalan-pangkalan AS, tetapi juga dapat memicu eskalasi konflik di kawasan. Oleh karena itu, tindakan ini akan terus diawasi oleh berbagai pihak, baik di tingkat lokal, regional, maupun global, sebagai indikator arah kebijakan AS di Timur Tengah.